Keris bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta, bukan hanya senjata biasa, melainkan sebuah penanda atau simbol status seseorang. Keris adalah benda budaya yang eksotis dan original, karena keris adalah karya seni yang menjadi karya budaya dari para empu di Nusantara. Keris sudah ada zaman Mataram kuno dan terus mengalami perkembangan dari sisi bentuknya sampai zaman Hamengkubuwono. Keris bagi masyarakat Yogyakarta memang bukan hanya sekedar senjata biasa. Karena itu, bagi orang-orang yang tinggal di Yogyakarta memiliki keris meski bukan asli warga Yogyakarta. Alasan mereka memiliki keris sangatlah sederhana, karena keris lekat dengan senjata asli Yogyakarta yang umum mereka temui di jalan-jalan saat berpapasan dengan abdi dalam yang mengenakan keris di pakaian peranakannya. Keris terlepas dari era-era pembuatannya sudah tersebar luas mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke ujung Papua. Bahkan, keris-keris dari Nusantara ini juga banyak tersebar sampai ke luar negeri sana, seperti di negeri Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan bahkan Belanda. Ini karena banyaknya para penggemar keris asli Indonesia yang tersebar di mana-mana. Ada juga yang memang mendapat keris dari warisan nenek moyangnya yang tinggal di negeri yang jauh dari Indonesia. Keris Yogyakarta lain dengan keris-keris era sebelumnya, baik dari segi fisik, bentuk, gaya kerisnya, maupun dari sisi jumlahnya. Keris Yogyakarta sekilas tampak sederhana, dengan pamor yang juga sederhana. Keris Yogyakarta juga terkesan wingit, menandakan bahwa keris ini ada dayanya. Bila di zaman-zaman sebelumnya keris dibuat dalam jumlah yang banyak, keris Yogyakarta dibuat seakan dalam jumlah yang terbatas. Ini mungkin dipengaruhi karena faktor semakin minimnya empu-empu keris di zaman Hamengkubuwono. Oleh karena itu, sebuah keris yang istimewa bila ada keris Yogyakarta yang berpamor miring atau memiliki pamor yang sulit pembuatannya, seperti pamor Blarak Sineret. Lebih istimewa lagi bila keris Yogyakarta itu ada kinatah emasnya seperti di bagian gandeknya, yang menandakan bahwa keris Yogyakarta tersebut adalah milik seorang ningrat atau bangsawan di zamannya. Adapun pada video ini ditampilkan sebuah keris Yogyakarta dengan pamor Blarak Sineret berkinatah emas di bagian gandeknya. Keris Yogyakarta ini ditemukan di sebuah desa masih di wilayah Yogyakarta dengan kondisi yang masih sangat terjaga. Kemudian, oleh pemiliknya, keris ini dimuliakan, diberi kinatah emas di bagian gandiknya, dan warangkanya disungging. Sungging adalah sebuah teknik melukis warangka keris dengan teknik tradisional menggunakan cat pewarna-pewarna alami. Keris Yogyakarta sangat terkenal pada zamannya, terutama keris-keris Yogyakarta yang bertangguh HB5 dan HB7. Ini adalah keris Yogyakarta yang paling bagus, baik dari segi gaya kerisnya tanpa meninggalkan kewingitannya. Bagus dalam arti pemilihan bahan bakunya,
penggarapan kerisnya, penataan pamornya, dan ada rasa nyes di dalam hati kalau sudah menantingnya langsung. Maka tak heran keris-keris Yogyakarta ini, terutama yang bertangguh HB5 dan HB7 ini, banyak diboyong ke luar negeri. Yang memboyong siapa? Tentu saja para orang-orang kaya, pejabat, dan keturunan bangsawan yang tinggal di luar negeri sana. Keris Yogyakarta bentuk gayanya sangat indah dengan kondisi fisik yang masih sangat terjaga. Karena era pembuatannya masih terbilang belum terlalu lama, sekitar 200 tahunan seusia berdirinya Keraton Yogyakarta. Hampir dipastikan bahwa semua orang yang menyukai keris pasti suka dengan keris-keris gaya Yogyakarta karena melihat keindahannya. Hanya saja harganya terbilang cukup mahal. Satu keris Yogyakarta bisa mencapai harga puluhan juta rupiah. Apabila keris Yogyakarta berpamor miring dan berkinatah emas, maka harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dengan harga yang mahal ini, bisa dikatakan bahwa kebanyakan pemilik keris-keris Yogyakarta adalah mereka, para orang kaya yang memiliki banyak uang. Keris Yogyakarta sebagaimana keris-keris tangguh lainnya juga menjadi benda budaya yang dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Keris Yogyakarta juga menjadi identitas dan penanda bahwa keris tersebut dulunya dibuat di Yogyakarta yang saat itu masih menjadi sebuah negara bernama Ngayogyakarta Hadiningrat. Jauh sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi daerah istimewa. Yogyakarta memang kota budaya. Pemimpinnya adalah para sultan yang mewarisi tahta bergelar Sultan Yogyakarta. Demikian penjelasan mengenai keris Yogyakarta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam budaya Nusantara.